yaitu atropine effect. Jadi obatnya sulfas atropin. Nah, nanti kalau dengan sulfas atropin belum ada perbaikan, padahal kita udah ulang tiap 3-5 menit maksimal 3 mg, maka lakukanlah pemasangan pacemaker transkutan dulu. Kalau pacemaker transkutan sebenarnya gampang masangnya. Jadi alatnya ini juga. Jadi alat ini itu bisa sebagai monitor, bisa sebagai alat defibrilasi, bisa sebagai alat kardioversi, bisa juga sebagai pacemaker. Jadi nanti tinggal ganti aja padnya, ubah ke mode pacemaker. Nah, kita bisa pasang transcutaneous pacing. Tapi nanti kalau misalkan dengan transkutan pacing belum ada perbaikan, bisa kasih obat dopamin atau epinefrin. Nah, tapi kalau misalkan belum efektif juga, sebenarnya harus dirujuk, kemudian nanti baru oleh dokter kardio bakal dipasang transvenous pacing. Nah, sekarang irama yang termasuk bradikardi itu tidak sebanyak irama takikardi tadi. Biasanya didominasi oleh irama-irama AV block, atau bisa juga LBB atau LBBB, tapi biasanya AV block. Nah, AV block itu kita bagi menjadi 3. Ada derajat 1, derajat 2, derajat 3. Nah, apa bedanya? Kalau derajat 1 ditandai dengan PR intervalnya memanjang, lebih dari 0,2 detik. Jadi, PR intervalnya kalau kita lihat di sini, nah itu jauh sekali, lebih dari 0,2 detik. Tapi lihat, jaraknya ini sama semua. Jadi ini sama, dengan yang ini sama, dengan yang ini sama, dengan yang ini sama, dengan yang ini sama. Jadi artinya ada PR interval yang memanjang, tapi konstan. Kemudian derajat 2 itu dibagi Mobitz tipe 1 dan Mobitz tipe 2. Nah, apa gambarannya? Mobitz tipe 1 ditandai dengan PR interval yang memanjang, tapi nanti makin lama makin panjang, kemudian diikuti dengan hilangnya kompleks QRS. Dia lihat, jadi ini PR interval awal, kemudian dia makin panjang, kemudian makin panjang lagi, dan di sini QRS-nya hilang. Nah, itu adalah Mobitz 1. Kalau Mobitz 2 sama, ditandai juga dengan PR interval memanjang atau normal juga bisa. Jadi PR intervalnya itu konstan seperti biasa, tapi tiba-tiba saja nanti kompleks QRS-nya hilang. Jadi bedanya adalah antara Mobitz 1 dan 2. Kalau Mobitz 1 itu udah ada aba-abanya, jadi makin lama makin panjang kemudian hilang. Tapi kalau Mobitz 2 tiba-tiba saja kompleks QRS-nya hilang. Terus untuk derajat 3, nah derajat 3 ini, kalau AV block, itu bisa terjadi setinggi nodus AV ini, bisa terjadi setinggi berkas His. Nah, semakin tinggi derajat AV blocknya, biasa terjadinya di berkas His. Kalau terjadi di AV node, itu biasa masih ringan, tapi kalau udah di berkas His, biasa udah berat. Bisa kalau derajat Mobitz 2, derajat 3, itu sudah di sini. Nah, sekarang ada namanya derajat 3, atau kadang disebut juga dengan total AV block. Nah, kenapa disebut dengan AV block total? Karena kalau kita lihat pada Mobitz 3 itu terjadi blok total di sini. Sehingga akibatnya apa? Terjadi perbedaan pusat komando kontraksi atrium dengan pusat komando kontraksi dari ventricle. Karena di sini impuls dari SA0 tidak ada yang bisa masuk ke ventricle, maka nanti atriumnya akan kontraksi sendiri. Kemudian ventricle-nya akan kontraksi sendiri juga. Sehingga nanti akan ada perbedaan ritme antara atrium dan ventricle. Jadi kalau kita lihat gambaran di sini, pada total AV block, lihat di sini. Nah, ini nggak teratur antara gelombang P dan gelombang QRS-nya. Kemudian di sini kan durasinya memanjang. Dia bradikardi. Nah, kalau pertama kali kita lihat ini, mungkin kita akan bingung. Nah, coba kita cocokin dengan AV block derajat 1. Kalau derajat 1 kan nggak cocok. Derajat 2 juga tidak cocok. Derajat 3 juga enggak. Nah, kalau 1, 2 enggak masuk, coba pikirkan dia AV block derajat 3. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasinya? Pada AV block derajat 3, P ke P sama, Q ke Q sama. Karena kan tadi pada dasarnya adalah mereka terpisah ya, antara atrium sama ventricle. Jadi kontraksi ventricle sendiri, kontraksi atrium sendiri. Jadi P ke P akan sama jaraknya. Jadi P ke P ini jaraknya sama, tapi ke Q juga jaraknya sama, karena mereka terpisah, ventricle ke ventricle sama, atrium ke atrium sama. Sampai sini ada pertanyaan?
Jadi pada AV block derajat 1 itu biasanya kalau ibarat sebuah hubungan mereka udah bertengkar tapi pertengkarannya konstan. Jadi hal yang sama yang dipermasalahkan setiap hari. Tapi tengkarnya gitu-gitu aja. Itu first degree. Kalau Mobit 1 second degree itu pertengkarannya makin lama semakin hebat dan pada satu titik tiba-tiba mereka berpisah. Nah, itu dia Mobit 1. Kalau Mobit 2, kalau di sini dia nggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba pasangannya pergi atau dia minta putus atau dia hilang. Jadi tiba-tiba aja. Padahal nggak ada masalah apa-apa sebelumnya. Sedangkan kalau third degree, nah ini masing-masing udah punya jalan hidupnya sendiri-sendiri, jadi udah move on, jadi dia udah punya ritme sendiri-sendiri. Itu untuk AV block. Jadi cukup gampang, jadi nggak terlalu sulit. Kayak ada pertanyaan sampai sini? Dokter, yang dopamin sama epinefrin itu salah satu atau runtutan gitu, dok? Alternatifnya, jadi jika dengan atropin tidak efektif, dengan transkutan-PES tidak efektif, boleh dipertimbangkan pemberian dopamin atau epinefrin. Baik, dok. Ya. Ada pertanyaan tentang bradikardi? Tidak ada. Kalau tidak ada, nah sekarang kita lanjutkan ke henti jantung. Nah, henti